Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Sehatkah? Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Pesan Bu Elyun, kalian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan selalu meningkatkan ibadah. Anak-anak sekalian, hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran sistem peredaran darah manusia. Anak-anak mestinya tidak melupakan materi kita minggu yang lalu, bahwa kita sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Anak-anak ingat bahwa yang dipelajari adalah 1 tentang darah, 2 tentang alat peredaran darah, 3 tentang kelainan dan penyakit yang mengenai sistem peredaran darah. Anak-anak sekalian, sebelum kita mempelajari kelanjutan daripada sistem peredaran darah ini, kita harus menyelesaikan dulu tentang materi darah. Yuk kita ingat kembali yuk, kemarin pada saat kita mempelajari darah, apa yang sudah kita pelajari? Ya benar, 1 adalah tentang komponen darah, dan hari ini nanti kita akan membahas penggolongan darah dan transfusi darah. Sebelum sampai pada penggolongan darah dan transfusi darah, kita ingat kembali materi yang kemarin. Anak-anak, komponen darah manusia ada berapa bagian? Ada 2. 1 adalah plasma darah, yang kedua adalah sel darah. Plasma darah itu bagian yang encer berwarna kekuningan, sedangkan sel darah adalah bagian yang kental. Sel darah itu terbagi menjadi 3 bagian. 1. Eritrosit atau sel darah merah. 2. Leukosit atau sel darah putih. 3. Trombosit atau keping-keping darah. Pada plasma darah ada semacam protein yang bernama agglutinin. Protein ini adalah merupakan zat yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Sementara pada sel darah merah, pada eritrosit terdapat agglutinogen yang dapat digumpalkan oleh agglutinin. 2 zat inilah, agglutinin pada plasma dan agglutinogen pada eritrosit, yang berperan penting dalam peristiwa transfusi darah. Jadi ingat, topik kita hari ini adalah transfusi darah dan penggolongan darah. Adakah dari kalian yang mengetahui tentang pengertian transfusi darah? Ayo, anak-anak, pernah lihat orang mentransfusikan darah? Anak-anak, coba kalau begitu lihat tayangan berikut ini. Anak lihat kan di sana? Itu gambar apa? Nah, anak-anak perhatikan, itu ada 2 tangan yang berbeda, yang satu tangan seseorang yang menggunakan baju merah dan satunya seseorang yang menggunakan baju biru. Itu artinya di situ ada 2 orang. Kemudian anak-anak lihat lagi. Nah, ada sesuatu yang mengalir dari 2 orang itu. Itu adalah contoh penggambaran transfusi darah. Yuk anak-anak, coba ada yang bisa mengartikan transfusi darah itu apa? Iya benar, transfusi darah adalah proses menyalurkan darah dari seseorang kepada orang lain yang membutuhkan. Beberapa orang yang lain mendefinisikan transfusi darah adalah peristiwa pindah tuang darah dari satu orang ke orang lain.
Pahamkah kalian dengan dua istilah tadi? Menyalurkan atau diganti dengan pindah tuang darah tadi? Tidak paham? Coba perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Anak-anak coba perhatikan gambar di sebelah kanan saya ini. Ini gambar apa? Benar, ini gambar berair. Coba sekarang mari kita lihat sebelah kiri. Benar, ini gambar sumur. Apa yang kalian pikirkan? Coba perhatikan, saya tanya lagi. Pak, airnya kondisinya gimana? Iya, Pak, airnya kosong. Sekarang mari kita lihat sumur. Sumurnya ada air, betul. Anak-anak, kalau kita ingin mengisi bak air, kita harus mengambil dari sumur. Air sumur ditimba atau dipompa, dipindah ke bak air sehingga bak air penuh. Itu contoh proses pindah tuang. Jadi dipindah, dituang. Apa yang terjadi? Ternyata ketika terjadi terus-menerus seperti itu, bak air penuh. Sementara air sumur hanya berkurang sedikit. Dan setelah beberapa hari air sumur pulih. Seperti itulah peristiwa transfusi darah. Jadi ketika ada seseorang yang dipindahkan darahnya ke orang lain, orang tadi hanya sesaat kekurangan darah tapi kemudian akan pulih kembali, sementara orang yang kekurangan darah dapat terbantu. Jadi anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa transfusi darah adalah proses penyaluran darah dari pendonor kepada orang lain yang kekurangan darah atau yang membutuhkan darah. Paham anak-anak? Anak-anak, yang harus diperhatikan dalam transfusi darah adalah golongan darah. Menurut sistem ABO, golongan darah manusia itu ada 4 macam. 1. Golongan darah A. 2. Golongan darah B. 3. Golongan darah AB. 4. Golongan darah O. Nah, yang harus anak-anak perhatikan bahwa golongan darah A disebut A karena memiliki agglutinogen A. Golongan darah B memiliki agglutinogen B. Golongan darah AB memiliki agglutinogen AB, dan untuk golongan darah O tidak memiliki agglutinogen sehingga diberi kode O dari kata omit atau 0 atau kosong. Yang harus anak-anak perhatikan adalah bahwa golongan darah A memiliki agglutinin B. Golongan darah B memiliki agglutinin A. Golongan darah AB tidak memiliki agglutinin. Dan golongan darah O agglutininnya A dan B. Akibatnya, golongan darah A hanya bisa menyumbangkan darahnya ke sesama golongan darah A dan golongan darah AB. Golongan darah B hanya bisa menyumbangkan darahnya ke sesama golongan darah B dan golongan darah AB. Golongan darah AB hanya bisa menyumbangkan darahnya ke sesama golongan darah AB. Sedangkan golongan darah O bisa menyumbangkan darahnya ke golongan darah O dan semua golongan darah yang lain, yaitu A, B, dan AB. Dari penjelasan tadi, harus anak-anak ingat berarti bahwa darah AB hanya bisa menerima bantuan darah dari semua golongan darah. Tetapi golongan darah AB tidak dapat menyumbangkan darahnya ke golongan darah yang lain. Sehingga darah AB disebut resipien universal. Demikian pula golongan darah O. Golongan darah O tidak bisa menerima darah dari golongan darah yang lain, tetapi golongan darah O dapat menyumbang ke golongan darah yang lain, sehingga golongan darah O disebut donor universal.
Dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa transfusi darah adalah proses penyaluran darah atau pindah tuang darah dari seseorang kepada orang lain yang membutuhkan. Kesimpulan kedua, golongan darah ada 4 menurut sistem ABO, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Resipien universal adalah sebutan untuk golongan darah AB. Sedangkan donor universal adalah sebutan untuk golongan darah O. Sekian anak-anak pertemuan kita kali ini dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang.